Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Di kesempatan kali ini alhamdulillah di sini saya kedapatan dua buah lampu servisan ya. Ini lampu Philips ya, ini lampu poten, yang satu Philips ini. Oke, jadi itu kedua lampu ini kerusakannya katanya sih mati ya, jadi mati total, tak berdaya. Khususnya kalau mati total ya tak berdaya ya guys. Oke, kita akan coba dulu bahwa di sini mati total ya. Loh, ininya nggak ada guys. Apa mungkin dilepas ya? Kita akan coba dulu ya. Kerusakannya pada apa? Nah, ini sudah ada setrumnya ya. Sudah ada setrumnya lah ini ya. Sudah muncul wattmeternya. Coba. Nah, ini mati total. Ya. Ya, mati total. Oke, untuk yang kedua si masih ori ya teman-teman ya, masih ori. Ini pada ngelotok coy. Nah, ini juga mati total. Oke, kita akan prediksi kerusakan dari kedua buah lampu ini ya teman-teman ya. Jadi kita akan prediksi kerusakan kedua buah lampu ini. Oke, langsung saja ya. Ini kita akan bongkar Philipsnya dulu. Oke, seperti biasa kita cokrek pelan-pelan karena ini masih ori ya. Kita congkel ya pelan-pelan ya. Keras guys, ini Philips guys. Aduh, rapuh coy, rapuh. Ini sebenarnya sudah mengkap-mengkap ya. Agak ulet ya teman-teman ya, agak ulet. Agak ulet ya. Duh, tak urut lagi ya. Nah, oke, ini sudah terbongkar. Untuk keluhan kelihatannya ini ya teman-teman ya, kelihatannya ada mata ciplet ini satu yang mati. Oke, nanti kita akan coba apakah betul itu yang satu itu mati ya. Seperti biasa saya akan coba pakai ini. Apakah nanti bisa hidup? Nah, ini ya, kita akan coba, kita hidupkan dulu. Nah, ini kedip. Oke, ini enggak hidup, apa belum menempel.
apa mungkin ada yang lain? Oke, nggak bisa dideteksi ya teman-teman ya. Ini nggak bisa dideteksi. Nah, ini harus dideteksi dengan alat ya, alat apa namanya ya, melihat ciplet hidup dan mati ya. Nah, ntar dulu, ini kita akan coba bongkar ini saja ya. Nanti kelemahan atau kerusakan itu sama atau tidak dengan yang itu. Nah, kalau ini kelihatannya oke, mata LED masih oke kelihatannya ya. Ntar ya teman-teman ya, kita cek langsung dulu, kita cek dulu apakah bisa hidup. Nggak bisa hidup. Sini saya menemukan salah satu mata ciplet, apakah betul? Oke. Jadi ini penyebabnya salah satu mata ciplet yang mati. Kalau seperti ini masih bisa kita reko ya, seperti ini. Tapi kalau sudah seperti ini tadi ya, kalau sudah seperti ini ya, itu kita harus mempunyai alat tesnya ya, harus mempunyai alat tesnya agar apa, kita tahu mana yang mati, mana yang masih hidup. Oke, langsung saja saya seperti biasa ya, pakai alat sederhana saya ini ya, pakai alat sederhana saya, alat pengukur ciplet. Kita akan coba lihat cipletnya itu masih bagus atau enggak ya. Ini kok ada satu yang kita jumper kok enggak mau hidup soalnya ya. Jadi ini harus kita cari dulu ya, permasalahannya itu apa ya teman-teman ya. Apa ini sudah mati semua atau gimana, saya kurang tahu ini ya teman-teman ya. Ini enggak mau hidup. Oh, belum tak tekan guys. Ini belum muncul tegangan ya, belum muncul tegangan. Oke, udah kita shotkan, tegangannya sudah hadir ya. Oke, kita coba cek, kok nggak hidup, waduh, ini pada nggak hidup semua guys. Duh, nggak hidup, kok nggak hidup ya. Apa mungkin semuanya sudah mati nih? Nggak hidup teman-teman. Aduh. Oh, ini ada 1, 2, 3, 4. Oh, kebalik. 5, 6, 7. Oh, tadi kebalik teman-teman ya. Oh, ini mati ya. Ini mati. Nah, ini hidup lagi, ini mati lagi, ini mati. Wah, jadinya banyak yang mati ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita solusinya ya teman-teman ya, solusinya harus kita ganti PCB-nya ya. Kalau punya mata ciplet itu bisa diciplet ulang ya. Maksudnya diciplet semua ya, diganti semua agar apa? Agar bisa seimbang lagi. Nah, kita cek tadi mata cipletnya itu berapa volt. Nah, tuh 8 volt teman-teman ya. Jadi kita menggantinya harus 8 volt atau 9 volt ya. Tuh nanti kita ganti semua. Kalau mempunyai LED ya, kalau mempunyai mata ciplet. Di sini saya nggak punya ya soalnya. Jadi ini otomatis nanti ya saya ganti dengan PCB LED langsung ya. Nah, PCB LED langsung. Oke. Nah, kalau yang ini ya teman-teman ya, kalau yang ini, jadi teman-teman ini khususnya untuk lampunya sendiri ya, khususnya untuk lampunya sendiri. Nanti teman-teman bisa pakai trik ya, pakai trik. Ini mati 1 tadi ya. Nah, mati 1. Ini LED-nya itu kelihatannya ini berapa volt?
Ini lednya 5 volt ya, itu lednya 6 volt, 5 volt kurang lebih seperti itu. Nah, kalau seperti ini itu nanti bisa direko ya, ini tapi untuk lampunya sendiri ya, ini bisa direko. Cara merekonya gimana teman-teman? Nah, disimak saja ya, videonya, jangan di skip nanti agar tidak gagal paham ya. Seperti biasa ya teman-teman ya, direko ya. Oke, nanti kita cek lagi. Yang penting ini kita lepas dulu. Nah, ini ya, di sini LED AC ya, LED DC ya teman-teman ya. Maksudnya LED DC itu pakai driver ya teman-teman ya. LED DC itu pakai driver. Pakai driver. Kita lepas dulu ya. Ini kita akan melepasnya karena nanti kita akan merekonya. Nanti kita akan merekonya. Sini kan kita sudah tahu ya, ini ya tadi ya yang mati ya teman-teman. Kita congkel saja nggak apa-apa ini. Kita congkel nggak apa-apa ya. Seperti ini nggak apa-apa, karena nanti nggak lupa. Oke, kita congkel dulu ya. Bisa nggak dicongkel? Nah, seperti ini. Nah, ini ada drivernya ya teman-teman ya. Ada drivernya seperti ini. Jadi, ini ya teman-teman ya, agar nanti ini lampu ini bisa hidup lagi dan normal ya. Ini saya sarankan sekali lagi ya. Ini khususnya lampunya sendiri ya. Ini khusus lampunya sendiri ya. Saya bersihkan dulu ya. Ini untuk lampunya sendiri. Jadi teman-teman bisa pasang kapasitor di sini ya. Bisa pasang kapasitor di sini. Kapasitor ukuran berapa Bang? Nah, usahakan yang 105 atau minimal 135J ya. Nah, agar nanti nggak putus. Nanti kalau kelebihan kelebihan ukurannya gede besar itu nanti bisa putus ya. Oke, kita akan coba jumper dulu ya teman-teman ya, yang ini ya. Ini kita akan jumper dulu lah. Solderku kok ini ya. Rusak guys, soldernya rusak. Oke, ini kalau sudah tersolder ya, sudah di jumper seperti ini ya sudah menyala ya teman-teman ya. Ini otomatis sudah menyala, sudah menyala. Tapi ya nanti tidak bisa tahan lama kalau kita biarkan seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita biarkan seperti ini tidak bisa lama. Kita harus apa? Harus kita jumper dengan yaitu sebuah kapasitor. Agar apa? Agar ya tadi teman-teman ya, agar bisa hidup lagi dengan sempurna gitu ya. Caranya ya bisa dipasang di sini ya, di input ya, di input dari input ini loh, dari drivernya ini ya. Nanti kita akan coba ya teman-teman ya.
Kita akan coba, kita akan ambil dulu kapasitornya. Dan saya punya yang berapa ini? Dien. Nanti kalau kebesaran ya enggak anu, guys. Ini 135 terus berapa ini? Ya guys, ini 135 atau berapa? Ini tak cobane dulu ya. Tak cobane dulu. Mungkin ada yang lain. Nah, ini tuh. Ini saya dapat 105 ya. Nah, ini saya dapat 105J. Tak pasangnya di sini ya. Tak pasangnya di sini. Ini tak lepasin dulu. Agar apa? Nanti bisa kita kondisikan. Oke, langsung kita pasang seperti ini ya. Kita pasang seperti ini langsung, nggak apa-apa, langsung dipasang seperti ini. Ini kelihatan nggak tadi? Kok ruwet men? Maaf ya, durasinya nanti agak lama dikit ini. Oke, kita solder dulu ya. Nah, terus coy. Oke, sudah kita pasang. Jadi ini sudah bisa hidup ya teman-teman ya. Ini sudah bisa hidup ini. Kita akan coba ya. Kita akan coba apakah betul ini sudah bisa hidup ya. Kita pasang dulu ini. Colokan kutuk pora ya. Oke, kita akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hidup ya. Nah, hidup ya. Karena di sini, oh, berarti kalau berkedip seperti ini ya. Kalau berkedip seperti ini, berarti kapasitor kita kurang besar teman-teman ya. Kurang besar ya. Karena tegangannya sangat besar ini ya. Nah, kalau berkedip seperti ini ya, itu berarti kapasitornya ini kurang besar karena tegangan kurang keluarnya ya. Nah, kita coba ganti. Apa nanti masih berkedip atau tidak ya. Nih, kita ganti yang agak besar ini 165 ya. Ini kita ganti 165 ya. Nih, kita pasang. Oke. Setelah ini kita coba lagi ya. Coba lagi apakah masih berkedip atau tidak. Pokoknya disimak saja. Oke, tak cobanya lagi ya. Mau pergi kok ceblok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini masih berkedip guys. Ini berarti IC nya nggak patek beres ini.
kalau masih berkedip tapi arang-arang ya. Gimana kalau kita cek langsung ya, apa masih berkedip atau enggak ya. Jangan sampai kebingungan ya kalau seperti ini ya, kalau tahu mempunyai seperti ini ya maksud saya. Nah, berarti kurang besar teman-teman ya. Jadi kapasitornya kurang besar. Oke. Kita coba sekali lagi apakah masih berkedip. Pokoknya teman-teman jangan bingung ya. Pasti kalau teman-teman simak video ini ya, dijamin itu bisa ya. Kalau memang teman-teman itu hobi atau memahami ya. Tapi kalau tidak hobi, tidak paham, guys, buyar ya teman-teman ya. Buyar. Kalau yang hobi itu pasti langsung bisa teman-teman ya, langsung tahu ya. Maksud saya seperti itu, langsung tahu atau langsung bisa pakai trik ini. Loh kok berkedip bang? Wah tuh biasanya iyo. Kenapa? Karena arusnya kurang. Ketika kita langsungkan dia nyala terang, tapi nanti nggak akan lama ya. Ini kita akan coba lagi nih. Duh copot coy. Keluk jadi nih. Oke, kita coba lagi ini pakai 185 ya. 185. Tadi 165. Ini saya naikkan lagi. Mudah-mudahan sudah nggak kedip-kedip ya. Oke guys. Pas, berarti cocoknya lampu ini pakai jemperan 185 teman-teman ya. 185. Oke. Mantap ya. Jadi lampunya juga lumayan terang, insya Allah juga awet. Oke teman-teman ya, demikian tadi ya sedikit cara dan trik-trik ya. Semoga paham ya, yang hobi pasti paham lah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.